Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrol Fighter. Selamat pagi brother semuanya. Kali ini kita bakal bahas 3 kabar menarik seputar para fighter UFC. Di antaranya, kabar yang pertama, Sean O'Malley dan pelatihnya optimis Umar Nurmagomedov sehat bugar. UFC pay-per-view pertama untuk tahun 2025 yaitu UFC 311 akan dipimpin oleh Islam Makhachev saat ia mempertahankan gelar kelas lightweight melawan Arman Tsarukyan. Di mana dalam acara utama kedua ada Merab Dvalishvili juga yang akan berusaha mempertahankan gelar kelas bantamnya melawan lawan yang paling mengancam sabuknya yaitu Umar Nurmagomedov. Dua pertarungan perebutan gelar yang sangat kompetitif dalam satu ajang tentu saja menjadi kegembiraan tersendiri bagi para fans MMA di seluruh dunia. Namun banyak juga yang tidak senang ketika Umar Nurmagomedov mengungkapkan cedera lengannya menjelang UFC 311. Rumor awal menyebutkan bahwa cedera lengan akan membuatnya tidak bisa bertarung di bulan ini. Tapi fighter Dagestan itu akhirnya setuju untuk melawan The Machine. Meskipun hasil ronsen menunjukkan bahwa lengannya patah, Umar Nurmagomedov terus berlatih dan kini merasa cukup bugar untuk ambil bagian dalam pertarungan gelar UFC pertamanya. Nah, Sean O'Malley tidak asing lagi dengan cedera yang dialaminya saat memasuki oktagon. Saat membahas topik tersebut, dalam sebuah wawancara untuk channel YouTube Submission Radio, pelatih mantan juara tersebut yaitu Tim Welch memiliki pandangan menarik tentang mengapa Umar Nurmagomedov bisa bertarung dengan cedera di UFC 311. Mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan kesempatan untuk memperebutkan gelar pada akhirnya. Jadi, saya tidak berpikir dia akan terluka parah. Saya pikir malah dia mungkin akan lebih sehat dan lebih siap daripada yang difikirkan orang-orang. Dan ya, seperti yang saya katakan, untuk kesempatan memperebutkan gelar ini, bagi sebagian orang, Anda akan mendapatkan satu kesempatan untuk memperebutkan gelar sepanjang karir Anda, seumur hidup Anda. Dengan nama Nurmagomedov di belakangnya, saya merasa bahkan jika dia kalah dalam pertarungan Merab ini, dia menang 2 kali lagi, dia akan kembali ke persaingan perebutan gelar. Menurutnya, dikaitkan dengan marga Nurmagomedov, sangat menguntungkan penantang gelar UFC 311 itu. Ia menyatakan bahwa bahkan jika fighter kelas bantam yang tak terkalahkan itu kalah dalam kesempatan pertamanya untuk memperebutkan gelar, dia pasti akan menemukan dirinya dalam skenario yang sama dengan 1 atau 2 kemenangan lagi. Tim Welch berpendapat bahwa memiliki beberapa fighter yang memang terbaik dan terpopuler di kubunya juga memastikan bahwa keputusan Umar Nurmagomedov untuk bertarung di UFC 311 sangat diperhitungkan. Ia berharap tim Dagestan akan menghentikan Dvalishvili dari mendapatkan posisi yang nyaman yang pada akhirnya akan mempengaruhi kardionya. Kabar kedua, Jan Blachowicz menilai bahwa Jon Jones takut melawan Tom Aspinall. Mantan juara kelas light heavyweight UFC itu, yaitu Jan Blachowicz, meyakini adanya unsur ketakutan dalam diri Jon Jones untuk pertarungan berikutnya. Ketidakpastian yang cukup besar menyelimuti Jon Jones memasuki tahun 2025 dengan langkah berikutnya dalam karirnya belum diputuskan, menyusul keputusan kontroversialnya untuk menghadapi Stipe Miocic November lalu, alih-alih melawan sang pemegang gelar sabuk interim yaitu Tom Aspinall. Dan meskipun sabuk juaranya belum disatukan, Jon Bon Jones malah sering menunjuk satu pertarungan dengan juara kelas light heavyweight yaitu Alex Pereira sebagai pertarungan yang sangat diinginkan berikutnya. Sementara beberapa pihak menganggap itu sebagai taktik pemasaran yang tidak benar-benar mencerminkan perasaan Jon Jones saat menghadapi Tom Aspinall. Dalam wawancara baru-baru ini dengan MMA Fighting, Jan Blachowicz membahas status terkini perebutan gelar kelas heavyweight dengan menggarisbawahi keyakinannya bahwa Jon Jones takut berbagi oktagon dengan Tom Aspinall. Saya pikir Jon Jones melakukan ini karena Alex Pereira sekarang menjadi bintang besar di UFC, kata Jan Blachowicz. Semua orang mengenalnya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Namun saya yakin dia harus bertarung melawan Tom Aspinall. Tetapi saya pikir dia sedikit takut padanya. Karena Tom Aspinall adalah seseorang yang benar-benar dapat menghentikannya dan mengalahkannya. Saya pikir jika dia dapat melawan Alex Pereira, dia dapat mengalahkannya, mengontrolnya. Tapi dengan Aspinall, itu tidak akan semudah itu. Dalam artian, Jon Jones berani ngelawan Alex Pereira karena Alex Pereira belum pernah fight di kelas heavyweight. Sedangkan Jon Jones pernah 2 kali, sehingga Jon Jones lebih berpengalaman di kelas ini.
dan belum ketahuan kemampuan Alex Pereira kalau berada di kelas heavyweight. Selain itu, kemampuan groundnya Jon Jones udah nggak perlu diraguin lagi, sedangkan kemampuan groundnya Alex Pereira masih patut dipertanyakan. Jadinya Jon Jones nggak perlu ngotot adu striking dengan Alex Pereira, cukup bawa Alex Pereira ke bawah, lalu tamat seperti saat melawan Ciryl Gane. Nah, jelas itu berbeda cerita kalau Jon Jones ngelawan Thomas Spinal yang udah jelas-jelas punya ground yang sangat bagus. Dan kalau soal power, gue nggak tahu besarnya kayak apa pukulan Thomas Spinal, karena makin nggak kebayang semenjak seorang Titan seperti Sergey Pavlovich bisa terkapar karena satu pukulan telak. Jelas ini yang bisa juga terjadi pada diri Jon Jones, karena kalau Anda berada di kelas heavyweight, ini bukan soal skill saja, tapi soal meriam siapa dulu yang akan kena duluan. Nah, Jan Blachowicz kayaknya bakal jadi penerus Jon Jones sebelum ia memutuskan untuk meninggalkan gelar kelas light heavyweight pada tahun 2020 sebelum ia pindah ke kelas heavyweight. Fighter Polandia itu kemudian merebut tahta yang kosong dengan mengalahkan Dominic Reyes. Sang veteran kini tengah mengejar gelar kedua, di mana tujuan yang baru-baru ini berhenti oleh Alex Pereira. Jan Blachowicz menyambut mantan juara kelas menengah itu ke kelas 205 pound pada tahun 2023. Namun kalah dalam keputusan yang tipis dan penuh perdebatan melawan Alex Pereira. Fighter berusia 41 tahun ini kini siap mengakhiri masa istirahatnya akibat cedera dengan pertarungan melawan Carlos Ulberg di UFC Fight Night di London Maret ini. Dan kabar terakhir, Arman Tsarukyan punya senjata khusus untuk menghabisi Islam Makhachev. Arman Tsarukyan kayaknya punya senjata khusus yang siap dikeluarkan saat dia menantang Islam Makhachev di UFC 311. Arman Tsarukyan akan mendapatkan kesempatan pertamanya untuk meraih sabuk juara di panggung MMA terbesar akhir pekan ini, saat ia menjadi bintang utama bayar pertandingan pertama di tahun 2025 ini melawan Islam Makhachev. Pasangan ini akan bertarung kembali hampir 6 tahun setelah pertarungan pertama mereka, pertarungan 3 ronde di UFC Fight Night di Moskow, yang berlangsung sangat sengit dan dimenangkan oleh sang juara bertahan. Selama video game pertarungan yang diunggah di channel YouTube Red Corner MMA, Arman Tsarukyan menjelaskan bahwa bagaimana ia berencana untuk mengamankan hasil yang berbeda melawan petarung Dagestan itu untuk kedua kalinya. Arman Tsarukyan pun berkata, "Tentu saja, saya sudah menyiapkan satu trik yang saya yakini," kata Arman Tsarukyan. "Saya tahu itu akan berhasil, dan itu akan mengubah seluruh jalannya pertarungan." Tetapi Arman tidak mengatakan apapun trik apa yang akan dia gunakan, entah itu pertarungan ground, gerakan tipuan, striking, atur pernapasan, permainan kardio, atau entahlah itu. Yang pasti Arman punya satu trik untuk menghabisi fighter yang gue rasa untuk saat ini tidak mungkin ada yang bisa menghabisi seorang monster seperti Islam Makhachev. Yang ada orang yang akan modar di tangan Islam Makhachev. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah nanti Umar Nurmagomedov sehat bugar saat fight? Apakah benar Jon Jones takut melawan Aspinall? Dan apa trik yang akan dikeluarkan Arman Tsarukyan nanti? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.